Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Prastia dengan NIM 0570666819. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data sebagai berikut. Tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4206 basis data. Oke, untuk melakukan praktik kali ini kita menggunakan XAMPP ya, yang lanjutan dari tugas 2 kemarin. Kita masuk ke tugas 2 basis data. Dalam tugas 3 yang nomor 1 yaitu transaksi, kita nanti akan menggunakan commit, rollback, dan checkpoint ya. Kita masuk ke sini, tugas 2 sudah, terus routine, kita create new routine, kita kasih nama transaksi 1. Dan biasanya langsung masuk ini. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung kita eksekusi. Nah, di sini sudah muncul di ID pasien nomor 6, nama Raka, Jalan Mawar, Blok 2, nomor 12, jenis kelamin laki-laki. Ini sudah sesuai seperti yang kita masukkan tadi di sini ya. Raka, Jalan Mawar, Blok 2, nomor 12, laki-laki. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk rollback, yaitu create lagi. Pengertian commit sendiri yaitu commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dikerjakan dan terjadi perubahan data. Jadi ketika ada commit ini, maka data yang kita masukkan akan masuk ke dalam tabel di sini. Dan untuk yang kedua yaitu rollback, kita create new routine lagi. Kita coba transaksi 2. Dalam transaksi lagi. Oke, setelah seperti ini kita coba cek lagi ya. Di sini dalam tabel nama sel yang kita masukkan dalam rollback ini tadi tidak muncul ya, karena dalam pengertian sendiri rollback yaitu suatu perintah untuk menggugurkan yang sedang berjalan. Jadi ketika kita memasukkan data ini terus ada rollbacknya, berarti data yang kita masukkan ini itu otomatis tergugur ya, atau tidak terjadi. Jadi hasil yang ada di tabel yaitu seperti ini, nama sel tidak muncul. Untuk yang ketiga itu kita mau coba untuk save point atau checkpoint. Kita langsung transaksi 3. Dalam transaksi 3 ini untuk
checkpoint kita akan mencoba memasukkan tiga nama atau tiga value ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung coba eksekusi. Baik, di sini yang muncul yaitu Bari dan Siwi. Kenapa cuma Bari dan Siwi? Sedangkan tadi kita dalam instruksi ini kita masukkan 3 nama orang, yaitu yang pertama Bari. Ya, Bari dia masuk. Terus Rani dia nggak masuk karena dalam value-nya si Rani ini ada rollback. Sedangkan perintah rollback itu tadi kan perintah untuk menggugurkan perintah ya. Jadi si Rani ini nggak masuk. Terus yang ketiga yaitu ada Siwi. Dalam sisi ini ada commit, dimana pengertian commit sendiri tadi itu transaksi yang telah selesai dilakukan ya. Jadi nama Siwi masuk di sini. Sedangkan untuk pengertian checkpoint sendiri yaitu merupakan tempat di mana proses terakhir disimpan. Jadi hasil dari proses checkpoint yang kita lakukan dengan menggunakan 3 value atau 3 nama ini tadi, yang masuk cuman ada 2, yaitu si Bari dan si Ciwi, seperti itu ya. Nah, ini bisa juga dilihat di sini. Nama-nama yang telah kita masukkan tadi, Raka yang pas masukkan data commit, terus yang rollback nggak masuk, terus yang Bari dan Ciwi ini adalah proses ketiga, transaksi ketiga, yaitu yang checkpoint tadi. Ya, baiklah, dan selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi data yang trigger ya. Trigger sendiri merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Di dalam trigger terdapat 2 kata kunci ya, yaitu before dan after. Sebelum masuk ke situ, trigger kita bikin tabel baru seperti yang ada di panduan seperti ini ya. Memasukkan 2 tabel baru, yaitu ID OPA dan ID transaksi dalam ini. Oke. Kita langsung saja scan. Terus kita bikin satu lagi. Sekarang sini sudah masuk ya, obat dan transaksi obat. Terus kita bikin sebelum masuk tuh terus indeks dulu, sama seperti yang terus dua kemarin. Dan informasi di transaksi obat ini yang ada 3, kayak ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Setelah itu kita bikin relasinya. Kita butuh obat dan transaksi obat ya. Dari pasien create relationship di pasien ke dari pasien
terus diobatkan. Sudah catat ya. Simpan. Oke, setelah itu kita masuk ke triggernya ya. Oke, create new trigger. Kita sesuaikan dengan yang di panduan. Password ini after. Kita masukkan ya. Update obat. Set stop. Jumlah. Masuk ya. Nah, sebelum menjalankan ini, yang di sini seharusnya perlu diisi dulu untuk ID obatnya ya. Atau termasuk dari sini aja. Obat tambahkan. Nah, di sini kita udah masukkan. Ini ya, yang sudah kita masukkan 3 jenis obat. Nah, di obat 1 tuh paracetamol harganya 10.000, stok 20. Yang di 2 kode 002 ibuprofen harga 15.000, stok 10. Aspirin 5.000, stok 10 ya. Terus untuk mengecek trigger yang kita buatin tadi, trigger yang sudah kita buatin tadi, kita masuk ke insert into transaksi obat, kita masukkan ID transaksi, terus ID pasien, ID obat, jumlah, coba kita coba pakai yang ID obat 1, jumlahnya kita coba 5, kita akan dari sini kita coba ya buat nanti memanggil ID transaksi 1, ID obatnya 1, ID obat 1 itu berarti yang nomor 1, jumlahnya 5. Ini ya, di sini ID transaksi 1, ID pasien, ID obat, dan jumlah ya. Kita coba cek di sini, harusnya yang di ID obat 1 ini dia kebanyakan berkurang sejumlah 5, berarti harusnya tinggal 15. Dan benar ya, di 15 ini ID obatnya 1, harga 10, total stok dari 15. Ya, baiklah, untuk melanjutkan yang poin 2 ini, melakukan praktik berbasis data terdistribusi, kita harus menggunakan virtual account ya. Tapi di sini saya selalu mengalami kendala dalam instalasi Ubuntu yang saya lakukan. Itu seperti ini. Padahal saya sudah melakukan tahapan yang ada di buku panduan, tapi hasilnya seperti ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan selalu nggak bisa, selalu bisa. Ini mungkin tugas saya akhirnya sampai di transaksi trigger ini. Mohon maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya
masih belum bisa dan mengalami kendala, maka dalam tugas 3 ini saya akhiri sampai trigger. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.